Malam itu majikan nggak tahu kenapa kayak kesetanan ya, kayak membabi buta, mau menerkam mangsa gitu ya, ngelihat pembantunya, ngelihat saya. Dan dari kejadian ini saya tidak komplain ke agent, biarkan majikan yang komplain ke agent, biarkan majikan yang bertindak setelah kejadian semalam. Karena saya sama sekali tidak membantah, tidak menjawab, tidak menjawab pertanyaan dia sama sekali. Lawannya di tahun pertama saya nggak ngalah, di tahun kedua saya nggak ngalah, nih di tahun ketiga saya berusaha sekuat tenaga untuk menahan semuanya.昨天哦，那个老板问我粽子多少钱，我说他不愿拿给我，他就不是太高兴。心头以后不要冲我，放开一点，这个很香哎。好。Sudah bersih teman-teman. Ini aku dikasih apel sama bibi, sama tadi itu sambil ngobrolin pertengkaran saya sama majikan semalam. Ini pisang korban pembantaian, pisang yang dihalang neneng kucing. Di sini aku mau sedikit bercerita tentang kejadian kemarin ya. Tadi kalian bisa melihat video waktu aku mencuci sepeda ya. Bibi itu kan nyamperin saya. Bibi menanyakan suatu hal ke saya yang menurut saya, yang saya tahu ya teman-teman ya. Ini kalau aku salah ucap, mungkin salah mengartikan, mohon maaf. Jika ada teman-teman yang tahu bahasa Mandarin ya. Yang saya tangkap dari pembicaraan saya sama bibi tadi, gara-gara saya menanyakan Pak Chang, kamu kena omelan bos kamu, itu kesalahan saya, bos kamu jadi tidak senang, tidak suka. Kayaknya bibi itu kurang apa ya teman-teman, dia itu kayaknya menyesal, sangat-sangat menyesal. Dan bibi itu sebetulnya tidak tahu alur ceritanya semalam itu, kenapa majikan saya marah-marah ya.
Nah, ini saya ceritakan secara detail ya teman-teman. Semalam itu majikan nggak tahu kenapa kayak kesetanan ya, tahu-tahu datang itu langsung kayak membabi buta, kayak mau menerkam mangsa gitu ya, ngelihat pembantunya, ngelihat saya. Ceritanya gini, aku mau sedikit bercerita dari awal aja ya teman-teman ya. Ya mungkin poin-poinnya aja. Ini aku menceritakan majikan yang nomor 2 ya, yang biasa sering ke sini, yang setiap hari ke sini, yang sedikit agak bawel, agak cerewet, agak rewel ya. Pokoknya sangat-sangat perhitungan banget yang nomor 2 ini, yang biasa ke sini ya. Nah, awalnya begini, majikan saya ini dia kan pergi kemana saya nggak tahu ya teman-teman ya, kurang lebih 3 hari. Dia itu kan sukanya bermain golf itu ya. Nah, waktu libur itu dia bawa itu, dibawalah keluar gitu. Waktu dia pergi dari rumahnya Simba selama 3 hari itu kan datang satu orang ke sini membawa bakcang ya. Bakcang itu diberikan ke saya, terus bibi yang penjual bakcang itu ngomong, ini punya bosmu, tolong taruh di freezer ya. Terus bibi itu juga ngomong, nggak usah kamu kasih uang, biar aku nunggu bos kamu aja gitu. Ya udah, aku taruh di freezer bakcang tersebut ya, aku menunggu majikan saya. Kemudian sudah 3 hari berlalu, majikanku datangnya itu malam-malam teman-teman, jam setengah 12 malam. Dia nggak ngomong kalau mau datang, juga nggak chat, nggak apa ya. Terus habis itu tiba-tiba dia ngetuk pintu setengah 12 malam ya. Seharusnya kan dia telepon atau gimana gitu ya, itu enggak. Kan aku kaget kalau ketuk pintu itu bukan ngecil, nggak keras banget, kencang banget ngetuk pintunya itu. Nah, aku bukain lah pintunya ya. Aku belum sempat ngomong masalah bakcang itu teman-teman, karena aku udah ngantuk, aku udah capek, aku langsung tidur. Toh ada esok hari ya kan. Nah, keesokan harinya jam 7 kurang majikan saya yang nomor 2 ini keluar ya. Keluar, sebetulnya saya sudah bangun tapi aku masih di kamar ngebantu Simba minum susu. Aku jam setengah 6 itu sudah bangun teman-teman, sudah menyiapkan 2 butir telur yang rebus itu untuk majikan dan Simba ya. Kemudian saya lanjut ke kamar untuk membantu Simba minum susu. Saya itu tidak pernah meninggalkan Simba kalau lagi minum susu, takutnya tersedak teman-teman. Jadi aku selalu ada di sampingnya Simba di saat Simba minum susu, karena Simba itu kalau minum susu sambil tidur kayak gitu. Aku selalu mengingatkan, Mbah minum susu sih. Nah, saya selalu ngelus-ngelus Mbah, ngomongin Simba kalau lagi minum susu biar cepat habis minumnya gitu teman-teman ya. Tapi kalau sudah tinggal sedikit baru aku keluar rumah beli sesuatu hal yang aku mau ya, kayak gitu. Karena berhubung pas waktu majikan keluar itu aku barusan saja membantu Simba minum susu, jadi aku nggak keluar kamar ya. Jadi waktu majikan keluar rumah belum bertemu sama saya, jadi kita nggak ada waktu untuk ngobrol. Saya pun belum ada waktu, belum sempat ngomongin masalah bakcang itu. Dan saya memang tidak suka chat-chat pakai line ya teman-teman ya, kalau masalah itu biar nanti saya ngomong langsung aja. Takutnya kalau lewat chat atau lewat apa ada kesalahpahaman gitu teman-teman ya. Misalkan saya langsung ngomong, kan saya kasih tahu ini barangnya, orang kesini ngasih ini, katanya belum dikasih uang, menunggu kamu, saya taruh di freezer atas kemauannya penjualnya. Kan enak ngejelasin gitu kalau langsung bertemu orangnya. Berhubung belum ada waktu yang tepat untuk ngomong, jadi aku belum ngomong gitu ya. Nah, berangkatlah majikanku yang nomor 2. Selang beberapa saat kemudian majikanku yang nomor 1 itu datang teman-teman. Bisa kalian tonton videoku kemarin ya, aku kan menjelaskan juga kalau majikanku bikin kaget aku gitu ya. Nggak taunya kesini secara tiba-tiba, datang jam setengah 8 gitu ya. Nah, ini aku teruskan lagi. Nah, datanglah majikanku yang nomor 1. Majikan ini jarang sekali kesini ya, jarang sekali kesini, apalagi pagi hari. Biasanya kalau kesini itu sore hari teman-teman. Kalau nggak sore hari, siang hari jam 11 waktu mengantar Simba ke rumah sakit. Nah, kemarin itu kesininya itu
selang beberapa saat sama majikanku yang nomor 2. Majikanku yang nomor 2 keluar, terus datanglah majikanku yang nomor 1. Ya, majikanku yang nomor 1 itu datangnya kalau nggak salah hampir setengah 8. Pokoknya kalian bisa tonton videoku kemarin ya. Nah, majikanku yang nomor 1 itu kesini cuma sebentar, nggak nanyain simbah, nggak nanyain apa, cuman ke kamar mandi ngukur jenggot, habis itu ngobrol sama temennya atau gimana melalui telepon, terus berangkat lagi. Jadi saya itu sama majikan nggak ada waktu untuk ngobrol gitu ya, kedua-duanya ini. Atau majikan yang nomor 1 itu pun juga nggak menanyakan keadaan simbah. Mungkin ada hal sesuatu kesibukan lain lah ya teman-teman ya, kenapa beliau mampir ke sini pagi-pagi sekali, kan bikin kaget saya gitu ya. Nggak apa itu namanya, nggak chat, nggak apa, tahu-tahu sudah sampai di sini setengah 8. Biasanya kalau mau kesini itu kasih kabar. Majikanku yang nomor 1 tuh enggak teman-teman. Nah, aku kaget kan. Nah, selesai ya. Kemudian sore harinya itu majikanku yang nomor 2 kan pulang. Kalau majikanku yang nomor 1 nggak kesini ya. Biasanya dia itu kalau keluar ya langsung pulang ke rumahnya. Saya nggak tahu lah ya teman-teman, itu kemana, itu urusan mereka gitu ya. Nah, setelah waktu kemarin aku nyuapi simbah sore hari, malam hari lah ya, aku nyuapi simbah kan dari jam 5 sampai jam 6, 1 jaman. Kemudian saya turun ke bawah ya, selesai saya nyuapi simbah, kemudian saya turun ke bawah untuk aku makan, karena aku makannya itu menunggu simbah selesai makan gitu ya. Nah, waktu aku makan datanglah majikanku yang nomor 2. Untungnya aku sudah selesai makan teman-teman, tinggal mencuci piringku saja. Waktu aku mencuci piring, dia turun ke bawah ya, dia turun ke bawah masak menu makan malamnya dia. Sekarang kan dia tidak pernah meminta tolong untuk dimasakin gitu ya. Di tahun pertama saya di sini itu ada masalah besar, aku sama majikan aku sampai agensi turut tangan, sampai akhirnya agensi ikut campur. Nah, habis masalah itu majikan saya yang nomor 2 itu tidak pernah memerintah saya untuk mempersiapkan menu makan malamnya dia ya. Nah, tapi habis itu sampai sekarang kan aku nggak pernah mempersiapkan makan malamnya dia ya kan. Dia itu kalau mau makan malam biasanya chat, karena dia nggak chat nggak apa ya, aku nggak mempersiapkan apa-apa. Terus dia turunlah masak sendiri di sini. Aku selesai nyuci piringku, aku balik lagi ke atas. Nah, posisi aku duduk di tempatku di dekatnya simbah. Nah, majikanku selesai masak, naiklah ke atas gitu ya. Nah, waktu naik ke atas, belum sampai di meja makan, belum sampai di kursinya dia mau duduk untuk makan, diambillah pisang yang aku beli kemarin ya, dilemparlah pisang itu. Tujuannya ke kucing teman-teman, tapi nggak kena kucing. Untungnya nggak mengenai saya, padahal letak saya sama kucing itu dekat. Untungnya nggak ke saya, dilemparlah itu sampai bonyok pisangnya, bisa kalian lihat nih sini. Nah, pisangnya itu sampai bonyok ya. Itu pisang yang aku beli ya teman-teman ya, karena aku ngasihnya ke simbah sedikit, saya taruh di atas gitu. Nah, habis itu dia posisi ngelempar pisang ke kucing itu, dia sambil melototin saya, marah-marah teman-teman. Kamu nggak ngelihat ya, mata kamu di mana gitu kan? Dia matain aku, katanya aku nggak ngelihat kucingnya ada di situ. Kucingnya itu duduk di topinya dia gitu loh, di topinya dia. Nah, sedangkan saya itu kan fokus menjaga simbah, saya kan nggak mungkin mantengin kucing terus teman-teman. Jadi kan saya nggak tahu kucingnya itu mau duduk di mana, kan nggak tahu, saya nggak mantengin. Saya itu sudah berkali-kali sebetulnya ya mukul si kucing, pantatnya aku pukul ya teman-teman ya, biar nggak di atas meja. Terkadang itu waktu kucingnya itu tidur di kursinya dia, aku pukul kucingnya, saya suruh pindah tempat gitu. Itu juga sering terjadi saya lakukan. Tapi yang namanya kucing ya tetap saja kembali ke tempat yang dia merasa nyaman gitu lah. Mungkin kucingnya itu duduk di tempatnya majikanku itu nyaman, enak gitu ya, biarpun dipukul berkali-kali dia tetap kembali ke situ gitu teman-teman. Nah, itu kan barang sepele ya, hanya masalah kucing marahnya kayak gitu, kayak kesetanan ya. Langsung segitu parahnya majikan marahnya ke saya.
Dan alhamdulillah teman-teman, saya sangat bersyukur sekali dengan kejadian semalam itu ya. Walaupun majikan membabi buta, ngata-ngatain saya, bentak-bentak saya, ngebentaknya luar biasa, sekejap pun, satu kalimat pun saya tidak menjawab. Dan di situ itu suatu keajaiban buat saya, itu suatu keistimewaan buat saya. Saya ini termasuk perempuan keras kepala, mudah emosi, nggak bisa ngontrol diri. Saya itu orangnya pemarah. Ya, bukan penyabar, saya itu orangnya pemarah. Dan semalam itu suatu kejadian yang luar biasa, yang di luar dugaan saya, dan ini suatu ajaib ya, suatu keistimewaan buat saya sendiri. Saya bisa ngontrol diriku sendiri, itu suatu luar biasa. Saya sangat-sangat bersyukur sekali kepada diri saya sendiri. Saya sangat senang gitu teman-teman. Di saat majikanku membabi buta, ngata-ngatain aku, membentak sekuat tenaganya sampai ngelemparin pisang itu, satu kalimat pun gak terucap dari mulut saya. Biarpun majikan tuh melototnya ke saya, tangan ini nunjuk-nunjuk ke saya, sama sekali gak keluar kata-kata dari mulut saya. Itu suatu luar biasa. Wanita seegois aku, wanita sepemarah aku, wanita mudah emosi seperti saya, mampu menahan emosinya, mampu mengontrol dirinya, mampu menahan amarahnya. Luar biasa. Terima kasih badan. Saya berterima kasih sekali sama diri aku sendiri dengan kejadian semalam itu. Itu suatu kejadian yang luar biasa. Saya bisa mengontrol emosi teman-teman ya. Saya tidak marah, saya tidak, pokoknya saya nggak bisa ngungkapin secara dengan kalimat ya. Saya itu sampai nggak bisa berkata-kata karena kejadian semalam itu, dengan rasa syukur saya kepada diri saya sendiri teman-teman. Saya bisa mengontrol betul-betul, merasa istimewa lah tentang kejadian itu dengan diri aku sendiri ya. Dengan amarahnya yang menggebu-gebu kayak gitu, saya bisa mengendalikan saya sendiri, saya bisa berdamai dengan diri aku sendiri, bisa mengontrol egoku, bisa nurunin amarahku, bisa meredam gejolak sakit hatiku teman-teman. Ya, saya nggak tahu kenapa, ini suatu keajaiban buat saya, mukjizat. Saya bisa bersikap seperti itu. Seorang wanita egois, seorang wanita pemarah kayak saya bisa ngontrol diri, bisa menahan emosi, bisa berdamai dengan dirinya dengan kejadian semalam itu. Ini pertama kali di hidupku saya bisa mengendalikan semua perasaan saya. Betul-betul luar biasa. Terima kasih badan. Terima kasih kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri. Senang banget aku teman-teman. Ini suatu syukur yang luar biasa. Saya sama sekali dengan kejadian semalam itu sama sekali saya tidak merasakan sakit. Saya tidak merasakan keronto-ronto atau apa ya, keronto-ronto itu biasanya kan aku nangis ya teman-teman ya. Biasanya saya itu kalau berantem sama majikan, saya itu spontan langsung ngebentak, langsung ngejawab, langsung ngelawan sebisaku. Ya, saya itu tidak saya itu tipe orang nggak bisa nahan. Saya itu tipe wanita mudah marah, mudah emosi, gitu ya. Suamiku saja sekolahan menghadapi sifat saya teman-teman ya. Gitu. Karena saya memang sifatnya keras kepala, egois, pemarah, gampang tersinggung, itu saya teman-teman ya. Tapi kejadian semalam itu luar biasa, luar biasa. Saya bisa menahan itu semua ya. Biasanya saya itu ya di tahun pertama saya itu selalu cekcok sama majikan, selalu saya bantah, salah benar saya selalu ngelawan ya. Tidak ada jalan keluar teman-teman. Tetap saja yang terjadi, yang aku rasa malah nggak enak di badan saya jadi pusing ya, nggak bisa tidur, terus ngerasain pikiran yang nggak karu-karuan, panas dingin di tubuh saya, malamnya itu gelibekan, kepikiran
kejadian itu kalau saya lawan, teman-teman. Ya, di tahun pertama seperti itu. Sebetulnya saya tuh dari pertama kali di sini sudah nggak nyaman, ya. Pertama kali saya di sini itu majikan aku yang nomor 1 dan nomor 2 itu berantem hebat, teman-teman. Itu aku belum ada 1 bulan di sini, dan mereka itu sampai menggertak meja, ya, menggertak apa ya, menggedor-gedor meja kayak gitu. Itu keras banget. Itu sempat aku videoin, tapi suaranya saja di sini, teman-teman. Terus aku share ke teman aku Ragil aja sampai kaget. Terus aku juga curhat ke suami, ya. Yang saya takutkan dari kejadian itu gini, misalkan saya kan orangnya pemarah, ya. Nah, misalkan nanti ada masalah dengan saya, yang saya takutkan dia akan menampar saya, dia akan memukul saya, moro tangan lah kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Itu yang aku takutkan waktu pertama kali di sini, 1 tahun pertama, ya. Mau meneruskan itu gimana, nggak tak teruskan itu gimana gitu, ya. Nah, kemudian di tahun kedua tetap saja, teman-teman, kita sering cekcok, sering berantem. Aku tetap melawannya sebisaku, semampuku, dengan bahasaku yang amburadul. Yang penting aku bisa membantah, ngebales, hatiku tenang, ya. Tapi malamnya aku nggak bisa tidur, teman-teman, kepikiran. Malamnya gelibak kayak seturu, nah, molak-malik, ya, pusing kepalaku. Nah, paginya wis gamyok awake, gak enak, hatiku sakit, duk, matanya nangis terus. Itu di tahun pertama dan tahun kedua. Itu yang terjadi, ya, kalau saya punya masalah seperti itu. Saya itu selalu mikir malamnya, karena saya ngelawan gitu, ya. Dari saya ngelawan itu, menurut saya jadi lega, saya jadi tenang. Justru sebaliknya, teman-teman, malamnya aku nggak bisa tidur, ya. Malamnya itu nggak bisa tidur, kepikiran terus. Akhirnya di tahun ketiga saya memutuskan untuk tidak melawannya kalau misalkan kita berantem lagi, ya. Ini kan aku sudah masuk di tahun ketiga, ya. Sebentar lagi aku sudah finish, ya. Dan saya memutuskan untuk mengendalikan semua amarah saya, teman-teman. Tidak akan aku jawab lagi. Misal saya berantem sama majikan aku lagi, aku cukup diam saja. Karena kenapa, teman-teman? Aku sudah capek, mentok kecewa, sakit hatiku sudah mentok, kecewaku sudah mentok, kekesalan saya sudah mentok. Jadi semuanya itu sudah memuncak, ya. Dan puncak akhir dari semua rasa itu, lebih baik aku diam, gak akan aku lawan. Sesakit apapun, semarah apapun, sehebat apapun majikan ngata-ngatain saya, aku akan berusaha diam, aku akan berusaha menahan semuanya, gak akan aku lawan, gak akan aku jawab. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih badan. Semalam mukjizat itu datang, saya bisa menahan semuanya, menahan amarahku, menahan segala rasaku, karena aku sudah kecewa, amat sangat kecewa, sudah lelah dengan semua ini, ya. Itu memang pilihan utama saya, teman-teman. Aku nggak ingin memperpanjang masalah, aku nggak mau menambah-nambah masalah. Saya akan diam jika aku berantem lagi sama majikan. Cukup diam, dikunci. Alhamdulillah, sungguh luar biasa reaksinya di tubuh saya, teman-teman. Reaksinya di hati saya setelah saya tidak melawan majikan. 1 kalimat pun, ya. Saya malamnya tidurnya nyenyak seperti biasanya, seperti biasanya kalau kita nggak ada masalah, nggak berantem. Tidur nyenyak, hatiku happy, senang, tenang, nyaman, ya. Itu hasilnya saya bisa mengontrol semuanya, teman-teman. Jadi badan saya tetap fresh seperti biasanya, seperti kita belum nggak ada masalah, seperti hari-hari kita nggak berantem. Biasanya saya tuh kalau berantem sama majikan, malamnya kepikiran, gak bisa tidur, paginya kepalaku pusing, badanku meriang, gabyok kalau orang Jawa ngomongnya. Nanti yang kena semprot itu suamiku kena amarah saya, kena emosi, kena dampaknya. Anak dan suami di rumah pasti kena
dampaknya nanti kalau aku lagi berantem sama majikan. Tapi berhubung semalam itu nggak aku bantah sama sekali, nggak aku lawan sama sekali, jadi suami sama anak-anak aman, nggak kena apa-apa, nggak kena efek dari amarah saya. Alhamdulillah. Tadi pagi pun aku curhat sama suami tentang kejadian ini, dan alhamdulillah bersyukur banget saya bisa menahan itu semua. Saya nggak nyangka teman-teman, saya bisa ngontrol diri, tidak menyangka saya bisa berdamai dengan hati aku sendiri. Ini suatu mukjizat luar biasa. Luar biasa. Saya berada di sini hampir finish. Setiap tahunnya itu tiada hari tanpa berantem. Ada aja yang dipermasalahkan sama majikan aku. Kenapa ya? Soalnya majikanku sama saya itu sama-sama egois, sama-sama keras kepala, sama-sama tidak mau mengalah. Dan alhamdulillah saya buktikan semalam itu saya mengalah. Saya memendam perasaan saya mengontrol amarah saya menahan rasa sakit hati saya betul-betul kecewa, betul-betul kecewa teman-teman. Tapi kekecewaan itu saya bikin happy, saya bikin nyaman, saya melanjutkan di sini bekerja, insya Allah sampai finish ya. Mudah-mudahan sampai finish. Kalau misalkan ada suatu hal nanti di belakang, ya ini mungkin takdir saya sudah siap dengan segala resikonya ya. Sebetulnya saya mau mengundurkan diri kan sudah lama banget di sini ya. Dan dari kejadian ini saya tidak komplain ke agent, biarkan majikan yang komplain ke agent, biarkan majikan yang bertindak setelah kejadian semalam, karena saya sama sekali tidak membantah, tidak menjawab pertanyaan dia sama sekali teman-teman. Lawannya di tahun pertama saya nggak ngalah, di tahun kedua saya nggak ngalah, nih di tahun ketiga saya berusaha sekuat tenaga untuk menahan semuanya.